Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Kembali kita melanjutkan buku Fikih Dakwah, membacakannya hari ini pada sesi yang ke-87. Kita di halaman 295 tentang ujian dari luar. Di pertemuan kemarin sudah disampaikan bahwa ada ujian dan cobaan baik dari dalam maupun dari luar. Nah, hari ini kita sampai pada ujian dari luar. Pak Nasir menukilkan di yang pertama, kata beliau, dengarkan peringatan ilahi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang cobaan-cobaan yang datang dari luar, yakni dari lawan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah wa idzal lattakhaduka khalila. Sesungguhnya tujuan mereka ialah mencoba memalingkan engkau dari apa yang kami telah wahyukan kepadamu, yakni agar engkau mengada-adakan saja yang lain dari itu atas nama kami. Dan lihatlah, kalau sudah begitu, mereka akan jadikan kamu kawan mereka. Surat Al-Isra ayat 73. Diperingatkan bahwa cobaan-cobaan berupa umbuk dan umbai itu bisa demikian halus dan tajamnya, sehingga kalaulah alang kepalang iman di dada, mungkin si pembawa dakwah akan tergelincir lantarannya. Walaula an sabbatnaka laqad kitta tarukanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalau tidaklah kami perteguh pendirianmu, niscaya engkau akan condong sedikit kepada mereka. Surat Al-Isra ayat 74. Lalu diperingatkan apa akibatnya jadi dari condong yang sedikit itu di ayat berikutnya, idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Kalau yang demikian itu terjadi, niscaya kami akan rasakan kepada engkau penderitaan hidup berlipat ganda dan penderitaan mati berlipat ganda. Kemudian engkau tak akan dapat penolong untuk melawan kami. Surat Al-Isra ayat 75. Sungguh berat sekali akibatnya. Kenapa begitu berat? Sedangkan yang jadi sebab hanya condong sedikit saja. Condong kepada kemusyrikan, condong kepada kekafiran, condong kepada kemunafikan. Itu maksudnya condong sedikit, tetapi kepada hal yang seperti itu sudah akan dapat mengakibatkan seorang dai terperosok. Sebab pada galibnya yang membawa hanyut memang condong yang sedikit itulah, yakni kompromi yang nampaknya sedikit pada mulanya dalam soal yang prinsipal. Itulah yang menyebabkan kaki tergelincir, dan satu kali kaki tergelincir tidak akan dapat lagi tempat berpijak yang cukup kuat untuk bertahan. Lawan akan terus-menerus menagih lebih banyak, sedang boleh berganti-ganti, setahun kemari, setahun ke sana. Kata mereka, engkau akan ambil bagian daripadanya, dan jika ada unsur-unsur kebaikan yang ada pada kami, bersama-sama pula lah engkau menjalankannya, dan engkau ambillah bagianmu daripadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma'adallahi an usyrika bihi ghairah. Berlindung aku kepada Allah, jangan sampai aku mensyarikati dia dengan lainnya. Akhirnya kaum Quraisy mengurangi isi tawar mereka sampai tinggal sedikit lagi. Fastalim ba'dha alihatina nusaddiqa wa na'bud ilahaka. Kalau begitu, kata mereka, engkau terimalah sebagian saja dari Tuhan-Tuhan kami akan akui kebenaranmu dan kami sembah Tuhanmu. Simpatik juga pendengarannya saran-saran itu, apalagi bila diingatkan pula demi keragaman hidup bangsa Quraisy yang sama-sama dicintai. Ini seolah-olah toleransi mengering kepada toleransi yang tidak benar. Tetapi apa yang tersembunyi di bawah kata-kata yang menarik itu ialah agama Quraisy akan mendapat tambahan satu Tuhan lagi di samping sekian banyak Tuhan-Tuhan yang mereka sembah-sembah, yang jumlahnya memang sudah biasa mereka tambah-tambah juga dari waktu ke waktu. Halaman tak berpagar, sawah tak bermatang. Perkara menyebut-nyebut nama Allah sudah semenjak dahulu bagi mereka bukan soal lagi. Bila saja berbicara atau mendeklarasikan syair, tidak reda-redanya kata-kata wallahi, kata-kata demi Allah, berlompatan dari bibir mereka sebentar-sebentar. Wallahi ini, wallahi itu.
yakni kata-kata kebudayaan, sekedar perlengkapan irama sastra. Tetapi sebaliknya, andai kata ada kompromi semacam itu, agama Islam akan likuidasi sama sekali akibat kehilangan tauhid lantaran menambah Tuhan. Masya Allah, betapa yang ditulis Pak Nasir ini hari ini pun terjadi seperti itu ya. Sedikit demi sedikit para dai, para aktivis digiring untuk mau tergelincir, untuk mau ikut dengan mereka, dengan toleransi yang mereka, konsep toleransi mereka dan sebagainya. Itu semuanya sedikit demi sedikit indah tanpa terasa, yang akibatnya sesungguhnya begitu fatal, menyebabkan betul-betul tergelincirnya para dai dan para tokoh, yang itu semuanya kita bisa melihat contoh-contoh di hari ini. Mudah-mudahan kita terhindar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.